Teman-teman, asik nggak kalau kita punya sayuran yang sekali kita tanam, kita bisa memanennya selama 20 tahun terus-menerus. Sayuran ini selain enak, dia punya banyak kandungan vitamin, kandungan mineral, dan juga antioksidan yang tinggi. Gak heran kalau sayuran ini hanya ditemukan di tempat-tempat tertentu, seperti di restoran mewah atau di hotel-hotel. Mungkin teman-teman pernah juga menikmatinya dalam steak atau dalam sup. Sayuran yang dimaksud adalah yang di belakang saya ini, asparagus. Asparagus ini saya tanam dari biji. Tapi kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menanamnya dari akar. Seperti ini. Bagaimana caranya? Yuk ikuti video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Oasis Garden. Saya Waude Moharan. Teman-teman, asparagus adalah salah satu sayuran yang dimakan rebungnya, bukan bunganya, bukan daunnya. Asparagus bisa dibudidayakan atau diperbanyak dengan dua cara, dari biji atau dari akar, seperti ini. Kalau kita menanam dari biji, kita perlu waktu lama sampai tanaman tersebut besar dan mengeluarkan rebung yang cukup besar untuk bisa dikonsumsi. Untuk mempercepat waktu penanaman supaya kita bisa mengkonsumsi hasilnya, kita bisa menanamnya dari akar atau rhizome. Seperti ini. Rhizome ini dalam bahasa Inggris disebut sebagai crown. Mungkin karena bentuknya seperti mahkota juga. Kalau menurut saya sih ini lebih mirip gurita. Ngapain bawa-bawa gua? Kita akan lihat detail dari crown atau akar ini. Yang dimaksud dengan crown adalah bagian ininya. Ini adalah bagian inti tanaman. Ini berada tepat di bawah permukaan tanah. Ini akarnya sebenarnya panjang akarnya, tapi ini sudah dipotong karena untuk kepraktisan pengiriman dan untuk penyimpanan juga. Tapi ini nggak masalah. Ini seperti akar mati, tetapi dia nanti kalau kita tanam akan hidup lagi. Dan sekarang sudah kelihatan ada bakal-bakal tunas seperti ini. Ini yang nanti akan keluar, tumbuh menjadi rebung. Kalau sudah besar bisa kita ambil dan kita konsumsi. Sedangkan kalau kita biarkan, dia akan menjadi daun. Kalau kita tanam, kita harus perhatikan ini. Jangan sampai kebalik seperti ini. Ini adalah bagian bawah. Jadi kita harus meletakkannya nanti seperti ini. Biarpun ditanam seperti ini memang tumbuh sih, tapi kan ininya dia akan disorientasi dulu nanti untuk menemukan mana bagian atas. Nah, karena itu kita menanamnya dengan posisi seperti ini nanti di lapangan. Crown ini diambil dari tanaman asparagus yang sudah dewasa seperti ini. Jadi kalau itu dibongkar bawahnya, kita akan temukan akar atau crown yang kemudian kita tanam di tempat baru sebagai tanaman baru. Nanti setelah 1 tahun, di tahun kedua pada saat rebungnya sebesar pensil atau sebesar kelingking, kita bisa mulai memanennya dan kita hanya menyisakan beberapa saja yang kemudian nanti akan menjadi batang. Karena dia perlu, tanaman ini perlu energi yang akan terkumpul di crown, dan energi itu yang nanti akan dikeluarkan berupa sprout atau rebung yang baru. Sekarang kiriman crown dari teman baik saya sudah datang. Kita akan unboxing, kemudian akan kita berikan perlakuan khusus sebelum kita tanam. Kita di Indonesia bisa menanam dan memperoleh rebung asparagus kapan saja, karena kita punya iklim tropis. Tapi kalau di Eropa, asparagus hanya muncul di bulan-bulan tertentu. Jadi
asparagus ini biasanya mulai sprout pada awal musim semi, sekitar akhir Maret atau April, dan mencapai puncaknya pada bulan Juni. Selama musim gugur dan musim dingin, musim salju, tanaman dorman dan kemudian berproduksi lagi pada musim berikutnya, yaitu di musim semi. Nah, kita di Indonesia bisa menanam kapan saja. Di Eropa mereka biasa menanam di akhir musim dingin dengan crown yang masih dorman. Kemudian nanti akan sprout si crown itu di awal musim semi. Nah, kita bisa menanamnya kapan saja, mau dari Januari sampai Desember, tidak ada masalah di kita. Dan demikian juga hasilnya, kita bisa menghasilkan rebung asparagus hampir sepanjang tahun. Persiapan lahan atau media tanam ini harus dilakukan secara benar, karena kita akan memelihara asparagus ini untuk jangka waktu yang lama. Asparagus ini sayuran perennial, artinya dia bukan musiman. Dia bisa bertahun-tahun berproduksi, dan kalau perawatannya bagus, kita bisa mendapatkan hasil selama 20 tahun. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari itu. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan media tanamnya dengan benar, dengan kandungan hara yang kaya, karena begitu tanamannya sudah established, kita tidak bisa menggali untuk memberikan pupuk tambahan yang ditanam ke dalam tanah. Karena apa? Karena kalau kita menggali di sekitar batang, nanti itu akan mengganggu akar dan akan merusak atau mengganggu pertumbuhannya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkannya untuk jangka waktu yang lama. Karena asparagus ini perlu tanah yang sangat subur dan kaya bahan organik, jadi kita taburkan ini pupuk kandang ayam dan kambing yang sudah matang, kita campur dan kita taburkan di lubang tanam. Jadi lubang tanamnya ini kita bikin berupa parit supaya banyak, kita bisa muat pupuknya, dan supaya nanti akarnya bebas bergerak. Untuk memperkaya media tanam ini, kita tambahkan juga tepung tulang sapi yang sangat banyak manfaatnya untuk tanaman nanti. Dan juga kita manfaatkan abu sisa pembakaran di tungku perapian ini, kita taburkan di lahan agar kebutuhan nutrisi asparagus ini nanti tercukupi. Nah, sekarang kita juga kasih tambahan supaya lebih mantap ini medianya, yaitu dengan neem cake. Neem cake ini kalau di Indonesia kan sih jadinya kue mimba. Tapi ini sebenarnya bukan kue. Ini adalah ampas perasan dari buah mimba. Jadi minyak mimba itu diambil dari buah atau biji mimba yang melalui proses cold press, yaitu di press tanpa pemanasan, sehingga diperoleh minyak mimba berkualitas bagus. Dan ampasnya itu ini bisa dipakai untuk campuran media baik di lahan maupun di pot, dan dia berfungsi sebagai fungisida, sebagai pestisida, insektisida, dan juga sebagai pupuk. Dan ini dia telur dari dapur, cangkang telur dari dapur yang kita kumpulkan, kita manfaatkan di sini. Kita bubukkan
hasilnya seperti ini. Kemudian kita tabur dah. Kulit telur ini mengandung banyak kalsium dan itu yang diperlukan oleh tanaman. Pada saat kita menanam asparagus, di tahun pertama kita harus menahan godaan untuk memetik rebung yang masih muda. Jadi rebung yang tumbuh selama tahun pertama kita biarkan tumbuh sampai tinggi, sampai menjadi daun, dan jangan memetiknya untuk coba kita konsumsi. Karena tanaman muda perlu untuk mengumpulkan energi yang akan dikumpulkan di crown, dan energi itu yang akan diperlukan untuk sprout rebung atau mengeluarkan rebung yang berikutnya, yang dari waktu ke waktu akan semakin besar. Besar kecilnya rebung itu tidak tergantung dari usia rebung. Dia tergantung usia tanaman. Jadi kalau tanamannya masih muda, rebungnya atau batang yang akan nanti menjadi daun biasanya kecil. Kalau kita biarkan dia sampai tua, maksudnya batangnya itu sampai tua sampai menjadi daun dan daunnya menua, dia akan tetap kecil. Kalau tanamannya sudah tua, rebungnya pun akan mulai besar. Semakin tua tanaman, semakin besar rebung. Dan rebungnya itu besar dari awal, from the moment they sprout from the ground. Nah, sekarang kita akan mulai menanam rhizome atau crown ini di bedengan yang sudah kita siapkan. Sebenarnya kita bisa membuat lubang tanam atau menanamnya itu dalam satu bedengan 2 baris. Tapi dalam hal ini saya akan bikin 1 baris karena ini untuk memudahkan perawatan dan kita harapkan nanti orang supaya lalu lalangnya tidak repot. Akar asparagus ini termasuk fragile, rentan. Jadi dia harus tumbuh di media yang gembur dan subur dan jangan banyak diganggu, termasuk oleh proses weeding atau pencabutan rumput. Jadi kita harus menjaga supaya rumput itu kita bersihkan pada saat mereka masih kecil, pada saat mereka baru tumbuh. Karena kalau rumput atau gulma di sekitar tanaman ini sudah besar, kemudian kita merabutnya atau mencabutnya dan akarnya sudah dalam, dia akan mengganggu akar asparagusnya itu sendiri. Kita tempatkan dan kemudian kita tutup sampai dengan batas crown. Jadi jangan terlalu tebal, asal tertutup. Yang jelas si crown itu tidak boleh terkena sinar matahari, dia harus tertutup tanah. Setelah kita tutup dengan tanah, kita kasih mulsa. Kebetulan ini kita baru memangkas rumput hias ini, rumput hijau dan rumput merah ini sudah kering, jadi kita pas nih momennya, jadi kita bisa manfaatkan sebagai mulsa. Kalau mulsa ini agak tebal nggak masalah, beda dengan tanah, jadi mereka nanti akan terurai dan tidak akan mengganggu pertumbuhan dari asparagus dan justru akan membantu karena dia akan menekan pertumbuhan gulma. Asparagus ini termasuk tanaman tumbuhan yang yang olok-olok, yang kolokan. Jadi dia tidak bisa bersaing dengan gulma. Kalau di sekitarnya ada gulma, pertumbuhannya akan terganggu dan dia tidak akan tumbuh secara optimal. Usai sudah proses penanaman, kita tinggal menyiramnya supaya akar lebih firm dia di tanah, dan kita akan merawat sampai 1 tahun dan mudah-mudahan nanti kita akan ada update nih bagaimana perkembangan dari tanaman asparagus ini. Teman-teman, untuk menanam asparagus tidak diperlukan lahan yang luas kalau memang untuk keperluan atau kebutuhan sendiri. Jika di rumah ada tanah kosong, di halaman ada tanah kosong sekitar 1 atau 2 meter pun, kita bisa menanam asparagus dengan syarat bahwa
daerahnya atau lokasinya itu terkena sinar matahari dari pagi sampai sore. Nah, dengan 1 atau 2 meter persegi kita bisa menanam 10 sampai 20 pohon, dan itu akan cukup untuk memenuhi kebutuhan di dapur kita. Coba deh. Tapi supaya kita bisa cepat mendapatkan hasilnya, sebaiknya menanamnya dari rhizome atau akar atau crown seperti tadi, bukan dari biji. Dari biji bisa sih, tapi lamanya itu, ya ampun. Saya ini udah mungkin hampir 4 atau 5 tahun saya tanam ini. Memang sekarang sudah bisa menghasilkan, tapi menunggunya itu, menunggu rebung atau batangnya itu menjadi besar, lumayan butuh kesabaran. Tapi kalau kita menanamnya dari akar, dari crown, memang tahun pertama kita tidak bisa mengambil hasilnya, tetapi tahun kedua kita sudah bisa mulai panen asparagus, dan itu bisa kita lakukan sampai 20 tahun. Bayangin, 20 tahun kita panen asparagus dari halaman rumah sendiri, dan kita memperoleh banyak manfaat dari tanaman tersebut. Selain manfaatnya banyak dan enak, secara penampilan asparagus ini juga lumayan untuk penghias halaman rumah. Tapi jangan tertukar dengan asparagus yang biasa dipakai sebagai hiasan. Ini adalah asparagus konsumsi yang nama latinnya Asparagus officinalis. Beda dengan asparagus hias. Baik teman-teman, kita sudah selesai menanam akar asparagus, dan untuk 1 tahun ke depan kita akan merawatnya tanpa mengharapkan dulu hasil rebung yang bisa kita ambil dari tanaman tersebut. Kita biarkan mereka untuk tumbuh besar dan kuat seperti ini, dan baru tahun kedua kita bisa memanennya. Sementara itu kita nikmati aja asparagus yang sudah lama saya tanam, dan ini dari biji, dan sudah bisa menghasilkan rebung yang bisa kita konsumsi. Enak juga. Baik teman-teman, demikian video dari Oasis Garden kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman untuk juga menanam sayuran yang sehat di halaman rumah kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel kami. Sampai jumpa lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.